Teks eksplanasi, kata kunci, dan kesimpulan. Bahasa Indonesia, tema 6, subtema 1. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Apa ciri-ciri teks eksplanasi? Ciri yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, bertujuan menyampaikan informasi atau fakta secara jelas. Yang ketiga, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelasan atau eksplanasi. Ini merupakan inti penjelasan apa yang disampaikan. Dan yang terakhir, interpretasi atau kesimpulan, berisi pandangan atau simpulan penulis bersifat opsional, boleh ada atau boleh juga tidak. Kata kunci, apa yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang antum anggap penting atau sering muncul pada suatu teks atau paragraf. Contoh, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Kata-kata kunci pada paragraf di atas adalah, itu ada yang berwarna merah tulisannya, itu energi panas. Kemudian juga ada yang berwarna hijau, sumber energi. Kemudian ada yang berwarna biru, yaitu matahari. Dan kemudian berwarna kuning, yaitu fotosintesis. Contoh 2. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Nah, kata-kata kunci pada paragraf di atas adalah yang berwarna merah, energi panas, yang hijau ya. Kemudian juga yang berwarna kuning, matahari, dan yang berwarna hijau tulisannya adalah kegiatan manusia. Kegiatan manusia kan cuma satu dulu apa yang munculnya, tapi dia merupakan kata penting. Ya, kegiatan manusia ini banyak tadi tuh ya. Kemudian jelaskan di bawahnya itu mengeringkan padi, mengeringkan garam. Penjelasannya, berarti intinya diantaranya kegiatan manusia. Contoh 3. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering
lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, kata kuncinya apa ya? Coba kita lihat. Nah, kata kuncinya pada paragraf di atas adalah yang berwarna biru tulisannya energi panas, yang berwarna merah api, ya cukup banyak yang munculnya api, tulisan api. Kemudian nenek moyang walaupun cuma satu tapi bukan kata kuncinya, karena dia menjelaskan tentang zaman dahulu nenek moyang. Kemudian batu kering dan kayu kering. Nah, selanjutnya kesimpulan atau simpulan. Apa yang dimaksud dengan kesimpulan atau simpulan itu? Nah, kesimpulan atau simpulan adalah hasil akhir atau rangkuman dari suatu pemaparan atau dari paragraf atau dari teks atau dari pernyataan. Contoh 1. Pada hari yang sangat panas, kaca jendela rumah dapat pecah. Pecahnya kaca terjadi karena kaca memuai. Jika ruang pada bingkai jendela tidak cukup untuk memuat pemuaian ini, maka bingkai akan menahan pemuaian kaca. Akibatnya, kaca dapat pecah. Untuk mengatasi masalah ini, maka ukuran bingkai kaca jendela didesain sedikit lebih besar daripada ukuran kaca pada suhu normal. Kesimpulan dari teks tersebut di atas adalah kaca yang memuai dapat pecah jika ukuran bingkai tidak dibuat lebih besar dari ukuran kaca. Kita lihat contoh yang lain. Contoh 2. Perpindahan kalor dapat terjadi secara konduksi. Artinya, perpindahan kalor melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Sebagai contoh, benda dari logam terasa hangat atau panas saat bagian ujungnya dipanaskan atau dibakar. Contoh lainnya, knalpot kendaraan terasa panas saat mesin motor dihidupkan beberapa saat. Simpulan dari teks tersebut adalah perpindahan kalor secara konduksi. Kita lihat contoh yang lain lagi. Contoh yang ketiga. Keberadaan hutan sangat penting. Hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis satwa liar. Saat ini, satwa liar yang hidup di hutan semakin berkurang. Manusia terus memburu satwa liar yang ada di dalam hutan dan mengambil sumber daya yang ada. Jika kejadian ini dibiarkan terus-menerus, satwa liar dan hutan akan punah. Simpulan isi paragraf tersebut adalah kelestarian hutan perlu dijaga agar satwa liar di hutan tidak